Perkenalkan, nama saya Muhammad Pramudika Sirait dengan NPM 2341434. Saya akan menjelaskan tentang pengertian bullying. Bullying ialah perilaku yang sering kita jumpai di lingkungan remaja yang dapat memunculkan dampak bagi korban berupa gangguan mental, fisik, ataupun kesehatan sosial lainnya. Dan bullying juga dapat diartikan dengan perilaku yang tidak baik yang dilakukan dengan sengaja dan terus-menerus untuk melukai secara fisik maupun mental, dan dilakukan oleh satu orang maupun sekelompok orang yang dapat mengakibatkan sehingga ketidakseimbangan kekuasaan ataupun kekuatan. Baik, terima kasih penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sylvian Chandra dengan NPM 2341259. Sekarang saya akan menjelaskan bentuk-bentuk bullying. Yang pertama ada bullying verbal. Bullying ini berupa tindakan menghina, mencela, mengancam, atau melecehkan secara verbal korban dengan kata-kata yang merendahkan dan menyakitkan. Contohnya itu seperti mengolok-olok teman ketika temannya mendapatkan nilai ujian yang tidak bagus, memanggil teman dengan nama orang tua, dan memberikan julukan jelek pada teman, seperti memanggil temannya bodoh. Jadi kalau ketemu bukan memanggil dengan nama tapi memanggil dengan sebutan bodoh. Lalu yang kedua ada bullying fisik. Sesuai namanya, bullying ini melakukan penganiayaan fisik pada korbannya. Contohnya itu seperti memukul, menjambak, menampar, bahkan mendendang. Pokoknya yang paling parah itu sampai melukai fisik ya si korban. Lalu yang ketiga ada bullying sosial. Bullying ini berupa tindakan mengucilkan, mengisolasi, atau menyebarkan gosip atau fitnah tentang si korban. Biasanya korban yang terkena bullying ini akan takut atau tidak mau bersosialisasi dengan orang lain. Nah, contoh bullying ini kayak meninggalkan seseorang dengan sengaja, memberitahu orang lain supaya tidak berteman dengan seseorang, bahkan menyebarkan gosip atau fitnah tentang seseorang. Dan yang paling parah itu mempermalukan seseorang di tempat umum. Lalu yang terakhir, keempat itu ada bullying emosional atau psikologis. Bullying ini mirip-mirip sama bullying sebelumnya, itu bullying sosial. Nah, bullying ini menyebabkan stres, kecemasan, atau ketakutan pada korban melalui ancaman, intimidasi, atau penghinaan. Nah, contohnya itu kita menatap seseorang dengan sinis, menatap dengan tatapan merendahkan, mengucilkan, mendiamkan, bahkan sampai mempermalukan seseorang di tempat umum. Nah, inilah kenapa nama ini disebut sebagai bullying emosional atau psikologis. Karena bullying ini bertujuan untuk membuli mentalnya si korban. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aninda Dewa Anggraini, NPM 2341029. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang dampak dari bullying. Jadi dampak dari bullying itu sendiri yang pertama adalah kurangnya rasa percaya diri. Kurangnya rasa percaya diri itu dimaksudkan sebagai karena mereka itu terbiasa menjadi korban akan bullying, jadi mereka merasa mereka tidak akan pernah bisa melawan, sehingga mereka itu tidak confident atau tidak percaya diri sama orang-orang lain, merasa diri mereka itu terlalu lemah. Yang kedua adalah merasa tidak memiliki hubungan dengan masyarakat. Dimaksudkan seperti itu, mereka merasa tidak pernah ada yang membela mereka saat bullying, jadi mereka merasa kayak tidak akan ada orang yang akan bantu mereka, sekalipun itu masyarakat sendiri. Yang ketiga adalah sering merasa cemas ketika bertemu dengan bullying. Jadi ketakutan mereka tuh lebih besar. Jadi sebagai korban itu mereka terbayang-bayang akan kejadian saat mereka dibully. Jadi saat pembuli itu muncul di hadapan mereka, itu ketakutan mereka itu besar banget. Terus mereka susah buat bergaul banget karena tingkat rasa percaya sama orang lain itu jadi rendah. Jadi mereka ngerasa semua orang itu bakal ngebully mereka. Jadi dampak bullying sendiri dari lingkup pendidikan, yang pertama itu yang pasti tingkat kehadiran itu pasti
semakin sedikit karena biasanya orang yang atau korban yang jadi korban bullying itu sendiri tuh biasa kan di lingkup pendidikan, di lingkup sekolah itu. Jadi biasa tuh yang ngebully mereka itu bisa teman sekelas atau teman sekolah mereka. Jadi karena ketakutan mereka yang terlalu besar sehingga mereka jadi malas untuk datang ke sekolah karena ketakutan tersebut. Yang kedua, jadi tidak fokus belajar. Jadi korban itu lebih sering ngerasa kayak melamun atau memikirkan rasa takut mereka sehingga mereka itu untuk menerima pelajaran itu udah nggak fokus lagi. Jadi sekian dari penjelasan tentang dampak bullying. Nama saya Joy Salin dan saya akan membicarakan tentang pencegahan bullying. Nah, pencegahan bullying ini bisa dilakukan dengan membicarakan dengan anak seputar apa yang mereka anggap sebagai perilaku baik dan buruk di sekolah, di lingkungan sekitar maupun di media sosial. Nah, lakukan pencegahan bullying ini secara menyeluruh dan juga terpadu. Langkah ini itu bisa dimulai dari anak itu sendiri, dari keluarga, dari sekolah maupun masyarakat. Lalu pencegahan melalui anak. Yang pertama itu bisa dengan mengajari anak agar mampu mendeteksi potensi terjadinya bullying sedini mungkin. Lalu dorong mereka agar bisa melawan tindakan perundungan yang menimpa mereka. Nah, lalu ada cara yang bisa dilakukan oleh ibu sebagai orang tua untuk mencegah bullying dalam keluarga. Misalnya tuh yang pertama adalah hindari kelompok yang suka membuli atau merundung, lalu ajarkan anak untuk memilih kelompok bermain yang tepat, lalu kenalkan anak pada orang dewasa yang bisa membantu mereka saat mengalami perundungan. Nah, jadi itu kayak bisa ada seseorang untuk diandalkan. Lalu ajarkan anak untuk mengelola emosi saat mengalami perundungan. Kemudian minta anak untuk selalu terbuka dan bercerita mengenai segala bentuk perundungan yang terjadi. Nah, lalu selanjutnya itu adalah pencegahan dari keluarga. Yang pertama itu adalah perkuat pola asuh yang mengajarkan cinta kasih kepada sesama dan menanamkan nilai-nilai keagamaan. Yang kedua adalah bentuk lingkungan yang penuh kasih sayang dan rasa aman ke anak. Lalu bangun rasa percaya diri anak. Selanjutnya adalah pupuk rasa keberanian mereka. Kemudian tanamkan ketegasan dalam diri anak. Lalu ajarkan etika dan rasa empatinya supaya anak bisa menghargai dan peduli terhadap sesama. Nah, selanjutnya itu adalah jangan ragu untuk memberikan teguran saat ia melakukan kesalahan. Jadi, agar anak tuh bisa tahu yang mana benar, yang mana salah. Lalu selalu dampingi anak dalam menyerap informasi dari media sosial, televisi, internet, dan lainnya. Nah, selanjutnya adalah pencegahan di sekolah. Pencegahan di sekolah itu membuat sistem pencegahan berupa pesan kepada murid bahwa sekolah tidak menerima perilaku bully di sekolah dan membuat kebijakan anti-bullying. Kemudian bangun komunikasi efektif antara guru dan murid. Lalu rutin membuka ruang diskusi dan ceramah mengenai perilaku bully di sekolah. Kemudian ciptakan suatu lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan kondusif. Kemudian ada menyediakan bantuan kepada murid yang menjadi korban bully, lalu melakukan pertemuan berkala dengan orang tua atau komite sekolah. Kemudian mengajarkan anak-anak mengenai dampak negatif dari bullying. Lalu ada tingkat kepercayaan diri anak-anak ditingkatkan dengan memberikan dukungan kepada anak. Lalu pastikan guru memberikan contoh pada murid dengan menghargai seluruh anggota sekolah. Selanjutnya ada mengingatkan pada murid untuk selalu membantu dan memberikan perlindungan pada korban bullying. Lalu ajak murid untuk banyak melakukan kegiatan positif yang mereka sukai. Selanjutnya itu ada pencegahan di masyarakat. Nah, salah satu contoh pencegahan di masyarakat itu ya peduli terhadap perlindungan anak, mulai dari tingkat desa atau kampung. Dalam masyarakat ada beberapa hal yang bisa berguna sebagai pencegahan. Nah, seperti yang pertama itu adalah ajarkan kelompok muda untuk melakukan berbagai kegiatan sosial. Lalu ada membangun kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak. Caranya itu bisa dimulai dari tingkat desa atau kampung. Ya, perlindungan anak terintegrasi berbasis masyarakat PATBM. Nah, sekian adalah pencegahan bullying. Oke, saya Jo. Di bagian terakhir ada kesimpulan. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bullying adalah bentuk tindakan atau perilaku negatif, agresif, seperti mengganggu, menyakiti, atau melecehkan yang dilakukan secara sadar, sengaja, dengan cara berulang-ulang oleh seseorang
atau sekelompok orang untuk menyebabkan ketidaksenangan ataupun menyakiti orang lain secara berulang kali. Jadi, kita sebagai manusia harus mencegah serta mengatasi bullying itu sendiri. Berikut sumber referensi kami. Sekian, lebih dan kurangnya kami minta maaf. Terima kasih. Bye-bye.